Sanjungan partai-partai koalisi pemerintah atas penanganan pandemi di tanah air tak luput dari sorotan. Sebab di balik puji-pujian itu masih banyak pekerjaan rumah yang menanti untuk dituntaskan. Lalu sudahkah sanjungan itu mencerminkan kondisi di lapangan? Laporan utama kami hadir dengan tajuk Koalisi Pamer Pujian, Tepikah Kenyataan? Presiden Joko Widodo menyimak dengan seksama kala satu persatu pucuk pimpinan partai politik koalisi pemerintah melantunkan senandung merdu untuknya. Dimulai dari Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, hingga peserta baru Zulkifli Hasan bergantian menyanjung sang presiden. Sanjungan itu dilantunkan lantaran Jokowi dianggap mumpuni dalam menangani pagebluk COVID-19. Waktu bertemu saya bilang, Bapak jangan yang tegar, saya bilang ini tidak hanya kita saja, seluruh dunia. Tadi kita sudah mendapat paparan dari Presiden tentang keadaan COVID, bahwa penanganannya bisa dikatakan cukup efektif. Apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi, udah excellent Pak. Kata kuncinya Indonesia itu gotong royong, yaitu termasuk Omnibus Law kan itu sudah memudahkan. Saya karena baru pertama nggak boleh banyak-banyak Pak. Walau terdengar merdu, namun parade pujian itu juga tak luput dari sorotan. Mengapa tak terbetik kritik dari koalisi Jokowi? Bukankah persoalan yang dihadapi Republik ini tidak hanya masalah pandemi? Sedangkan penanganan pandemi selama ini masih menyisakan catatan. Seharusnya pemerintah jangan sampai dinilai-bobokkan dengan pujian yang saya khawatir akan jadi pseudo happiness ya, jadi kebahagiaan semu gitu. Jadi perspektifnya justru harusnya dilihat secara fair dan objektif ya. Bukan hanya mendengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh para pimpinan partai koalisi. Saya kira catatan-catatan yang baik buat pemerintah suatu hal yang wajar diberikan masukan untuk penyempurnaan, perbaikan terhadap program dan aksi yang sudah betul dan sudah benar sesuai dengan on the track di rel yang benar. Saya kira dalam pertemuan itu pasti ada masukan, penyempurnaan di saat sekarang ini memang target sesuai dengan yang kita inginkan. Di balik angka kesembuhan nasional yang sedikit lebih baik dibandingkan angka kesembuhan dunia, namun angka kematian pasien COVID-19 di negeri ini disebut masih terbilang tinggi. Pun dengan angka kematian tenaga kesehatan yang disebut-sebut sebagai yang tertinggi se-Asia. Kami meminta pemerintah untuk terus mawas diri dan menahan diri. Ya, tidak sibuk dengan puja-puji atau selebrasi terlalu dini. Pemerintah tolonglah berempati ya dengan 130.000 keluarga anak bangsa yang telah kehilangan sanak saudaranya karena pandemi. Lebih baik pemerintah terus melakukan evaluasi dan tentunya mempersiapkan mitigasi gitu, agar ada antisipasi jika nanti ada serbuan dari varian baru virus penyebab pandemi ini. Penanganan COVID-19 baru kita turun. Kasus perharian per hari ini 5.000 loh. Per 5.000 yang nggak pernah kebayang untuk mencontoh pengendalian. Lihatlah Amerika sekarang. Per hari bisa 100.000, 200.000. Sedangkan kita dengan yang tadinya dipertanyakan oleh oposisi, yang dipertanyakan oleh para pengamat yang kritis, nyatanya pemerintah bersama masyarakat, bersama rakyat, bersama elemen partai politik dan semuanya kita bisa mengendalikan kok. Sementara upaya melindungi rakyat dengan langkah vaksinasi disebut telah mencapai 58,7 juta orang.
Pencapaian itu menempatkan Indonesia di peringkat 4 berdasarkan jumlah orang yang divaksin. Namun data lain mengungkapkan 63 juta orang telah menerima vaksin dosis pertama, namun secara persentase jumlah itu baru 23% dari populasi. Sedangkan mereka yang sudah divaksinasi lengkap sekitar 36 juta orang atau baru 13% saja. Negara kita sekali lagi bukanlah negara produsen utama vaksin. Kita masih mengandalkan kerjasama dengan negara lain, didatangkan, diimpor itu, apakah modelnya multilateral coordination, ataukah sifatnya business to business untuk pembelian dan pengadaan vaksin. Nah, itu juga menjadi tantangan. Nah, itu juga sebab semua daerah kita tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk peroleh vaksin ya. Program vaksinasi nasional diyakini sebagai salah satu faktor penting untuk pemulihan ekonomi di masa mendatang. Sebab semakin besar jumlah masyarakat yang divaksin, maka pergerakan dan pertumbuhan aktivitas ekonomi juga ikut meningkat. Saya rasa memang pujian ini sudah sepatutnya diberikan kepada pemerintah karena kenyataannya memang pada kuartal 2 kemarin kita berhasil keluar dari resesi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang mampu menembus zona positif sebesar 7,07%. Bahkan capaian ini sekaligus yang tertinggi selama 16 tahun terakhir. Kalau saya lihat ya belum sepenuhnya ya ekonomi kita benar-benar pulih begitu. Kalau kita lihat banyak masyarakat yang terdampak belum benar-benar keluar dari situasi COVID begitu. Karena kalau kita lihat banyak sektor usaha yang kemarin terdampak mati, belum pulih sedia kala, pasar mereka masih terbatas, akses untuk mendapatkan permodalan masih sulit, dan masyarakat kesulitan untuk menjangkau ya beberapa sumber keuangan dengan situasi ini karena mereka memiliki hutang atau memiliki pinjaman yang cukup besar. Dalam penanganan pandemi dan kemudian pemulihan ekonomi ya, itu juga dibutuhkan sinergisitas ya dari berbagai lembaga negara, lembaga partai politik ya. Saya kira perlu bahu-membahu ya, gotong royong dari berbagai elemen. Pandemi COVID-19 adalah persoalan global termasuk Indonesia. Semangat gotong royong yang digaungkan untuk menghadapi pandemi pun diakui syarat nilai mulia jika benar-benar tulus dilakukan demi kepentingan rakyat.